Pria Bajingan Bab 279. Zoro sama sekali tidak marah. Tersenyum tipis. Suara serak membuat orang yang mendengarnya merinding. Jen, aku hanya ingin kamu menemaniku makan bersama. Begitu saja? Jen tidak percaya. Betapa mengerikannya Zoro. Dia dari awal sudah mendengarnya dan juga pernah melihatnya sekali. Dia itu sangat kejam sampai membuat orang ketakutan. Dari awal sampai akhir, Zoro selalu menjawabnya dengan nada yang tenang. Asalkan Jen, kamu menemaniku makan. Masalah ini serahkan saja padaku. Tidak perlu makan. Aku tambahkan 200 juta saja untukmu. 700 juta untuk membunuh seorang wanita dan anak kecil. Seharusnya sudah merupakan nilai yang tinggi, kan? Setelah Jen memikirkan, dia tetap tidak ingin mempertaruhkannya. Kalau Zoro menjebaknya, dia tidak akan bisa melarikan diri lagi. Zoro hanya memiliki satu permintaan, hanya ingin bertemu dengannya. Jen, aku tidak kekurangan uang. Kalau kamu tidak tenang, tempat dan waktu yang ditentukan, kalau begitu masih saja tidak bisa, maka aku tetap tidak menginginkan uang ini. Kamu? Jen marah. Zoro jelas-jelas sedang mengancamnya. Kalau dia tidak bersedia keluar, Zoro juga tidak akan menerima cash ini. Memikirkan dirinya masih ingin meminta bantuannya, Jen hanya bisa menahan emosinya. Ragu beberapa detik, dengan tidak rela menjawab. Baik, tunggu sebentar lagi, aku akan menentukan waktunya. Baik, sekarang kamu bisa mengatakan kamu ingin membunuh siapa. Setelah Zoro mendapatkan jawaban yang dia inginkan, dia pun berkata dengan langsung. Akhirnya sudah berada pada topik utamanya. Tatapan Jen terlihat mengerikan. Dengan jahat berkata, satu namanya Darlin, satunya lagi adalah anaknya. Aku hanya tahu kalau dia sudah keluar negeri. Tidak tahu dia berada di mana. Apakah kamu tahu jam berapa dia keluar? Asalkan mengetahui waktunya, dia bisa menemukan wanita itu. Baiklah, sebentar lagi aku akan menyerahkan CCTV padamu. Jen tiba-tiba teringat sesuatu, langsung menghilangkan pemikiran untuk membunuh Darlin. Zoro, kamu jangan habisi dia dulu. Bantu aku selidiki alamatnya. Aku ingin melakukannya sendiri. Menghabisi Darlin begitu saja tidak bisa menghilangkan rasa dendam di hatinya. Dia ingin perlahan-lahan menyiksanya, membuatnya melihat anaknya sendiri mati di hadapannya dan tidak bisa melakukan apapun. Membuatnya ingin mati juga tidak bisa. Seumur hidup berada dalam penderitaan dan kesedihan. Inilah pembalasan yang pantas untuk Darlin. Memikirkan itu, Jen pun merasa sangat senang. Dari nada bicara Jen, Zoro mendengar betapa dendamnya dia pada wanita bernama Darlin itu. Jen, kamu seharusnya tahu. Asalkan kamu mengatakannya, aku pasti akan memuaskanmu. Ucapan terakhir tidak perlu dia katakan lagi. Dia tahu wanita di balik telepon mengerti segalanya. Dia Zoro
tidak akan membantu orang secara sia-sia. Hanya Jen lah dia rela melakukannya. Asalkan Jen bersedia menerimanya. Tenggorokan Jen terasa ketat, tidak berani menjawab Zoro dan berkata, "Kamu tenang saja, ucapan yang aku katakan pasti akan aku tepati. Uang tidak akan kurang sedikit pun." "Jenku, kamu akan segera mengerti. Yang aku inginkan bukan ini. Tunggu kabar baikku." Zoro tidak membantahnya. Biasanya hal yang dia inginkan, tidak peduli adalah orang ataupun barang, tidak akan pernah lepas darinya. Walaupun tidak bisa mendapatkannya, dia juga tidak akan membiarkan orang lain mendapatkannya. Walaupun hancur, juga tidak akan disayangkan. Kalau begitu, sampai di sini dulu. Jen tidak berani banyak berbicara dengan Zoro, langsung menutup telepon, mengangkat tangan mengelap dahinya, menyadari telapak tangannya penuh dengan keringat. Ternyata dia tanpa sadar sudah mengalirkan begitu banyak keringat. Mulai merasa curiga, apakah Zoro adalah pilihan yang tepat? Hanya saja memikirkan Darlin yang melahirkan anak Yos, hatinya bagaikan dibakar di atas api. Tidak peduli tubuh ataupun roh begitu marah dan ingin menghancurkan Darlin. Tatapan Jen begitu tegas. Pria yang tidak bisa dia dapatkan, siapapun juga jangan berpikir untuk mendapatkannya. Dilihat dari satu sisi, sebenarnya Jen dan Zoro sama saja, adalah orang yang egois. Demi mencapai tujuan, menghalalkan segala cara, tidak ada batasan. Para pelayan mendengar suara barang berjatuhan dari kamar Jen. Semuanya tidak berani untuk mendekat. Orang luar mungkin tidak tahu orang seperti apa nona mereka itu. Hanya mereka yang selalu melayaninya lah yang tahu. Nona mereka adalah orang yang begitu berubah-ubah. Krek, sebuah suara terdengar. Jen keluar dari kamar, menatap pelayan yang berdiri di tangga dan tidak berani maju dengan angkuh. Bagaikan suara burung yang menusuk perlahan berkata, "Kenapa? Mendengar suara juga tidak berani naik untuk membereskannya ya?" Mendengar perintah Jen, beberapa pelayan pun menundukkan kepala dan naik ke atas. Diam-diam melihat keadaan di dalam kamar. Semakin menundukkan kepala. Ruangan bagaikan terkena tornado. Semua barang yang bisa dijatuhkan sudah terjatuh. Gorden semuanya ditarik. Lantai dipenuhi dengan kaca tajam. Ingin membersihkannya benar-benar adalah pekerjaan yang berat. Jen seperti mengerti pemikiran mereka. Memetik debu yang tidak ada kukunya. Dia berkata, "Sangat terpaksa ya?" Para pelayan dengan kompak menggelengkan kepala dan menjawab, Tidak terpaksa." "Kalau tidak terpaksa, cepat, pergi, bersihkan itu." Jen menunggu setelah satu persatu pelayan masuk. Dia pun tersenyum sinis. "Ingat untuk jongkok dan mengutipnya satu persatu." Dia sengaja menegaskan untuk mengutipnya dan bukan menggunakan alat untuk membersihkannya. "Baik, Nona." Pelayan tidak berani untuk melawan, hanya bisa menahan rasa tidak puas mereka. Berjongkok, menggunakan tangan untuk mengutip pecahan kaca itu. Semenjak dia memerintah Darlin melakukan itu,
Jane pun kecanduan pada rasa menyiksa orang. Melihat mereka bagaikan sekelompok semut yang dengan berhati-hati mengutip kaca dan juga tidak berhati-hati melukai tangan. Senyuman di wajahnya juga menjadi semakin dalam. Akhirnya berubah menjadi tawa senang yang keluar dari tenggorokan. Melangkahkan kaki dan perlahan-lahan pergi. Di dalam ada anak gadis yang sudah tidak bisa menahan tangisannya. Aku ingin pulang. Aku tidak ingin bekerja di sini lagi. Hus, kecilkan suaramu. Jangan membiarkan Nona dan Nyonya mendengarmu. Kalau tidak, habislah kamu. Wanita yang lebih tua dengan baik hati memperingatinya. Gadis kecil itu menangis dan dengan tidak mengerti bertanya, "Kenapa? Apakah aku tidak boleh mengundurkan diri? Terus-terusan ketakutan seperti ini juga bukan kehidupan orang, kan?" Gaji memang sangat tinggi, tapi setiap hari hidup di dalam ketakutan. Siapa yang bisa bertahan? Dia tidak ingin bekerja lagi. Dia ingin pergi. Aku rasa kamu barusan tamat, kan? Saat kamu mulai bekerja, apakah pengurus rumah menyuruhmu menandatangani sebuah surat perjanjian? Orang yang lebih tua dengan kasihan bertanya. Anak gadis itu menganggukkan kepala. Iya. Apakah ada masalah dengan surat perjanjian kerja? Aku rasa kamu tidak melihat surat perjanjian dengan seksama, kan? Bekerja tidak sampai 5 tahun harus membayar ganti rugi, barulah boleh pergi. Hah? Kenapa? Atas apa? Anak gadis itu benar-benar tidak memperhatikan syarat itu. Syut, ada orang yang datang. Orang di samping mendengar suara dan buru-buru mendorong mereka, menyuruh mereka cepat bekerja. Orang yang lebih tua langsung tidak berkata lagi, menunduk dan mulai bekerja. Anak gadis yang barusan tamat mana mungkin bisa menerima penderitaan seperti ini. Menjerit dan ingin mencari mereka untuk memperdebatkannya. Mana ada peraturan seperti itu? Kalau ini benar, aku bisa mencari pengacara untuk menggugat mereka.